nama Mas AHY juga dalam survei itu juga naik terus. Mungkin ini juga salah satu hikmah ya setelah Demokrat mau dikudeta sama Jenderal Mawar dan gagal bisa jadi. Yeah. Selain tadi keberpihakan Demokrat ke Omnibus Law dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Mas AHY dan partai menyikapi naiknya elektabilitas partai dan juga Mas AHY sendiri dalam survei? Apakah sudah melakukan PDKT misalnya? Terakhir kan Pak AHY ketemu dengan Pak Anies, apakah juga membahas soal capres? Terus mungkin apakah Mas AHY juga melihat kira-kira kalau nanti maju dikawinkan atau kawin dengan siapa misalnya? Karena masyarakat terus terang aja memang sudah menginginkan juga ada tokoh baru muda. Seperti halaman 1 dan Merdeka hari ini kan, kalau Mega Prabowo, Mega Pro maju lagi, lu lagi. Nah, nilainya nggak mau. Nah, Mas AHY melihat peluang ini bagaimana? Itu pertama. Terus kedua, saya juga mau bertanya pendapat Mas AHY mengenai wacana jabatan Presiden 3 periode ini mulai dihembuskan, mulai ramai. Nah, kalau itu terjadi, apakah itu tidak mencederai demokrasi dan konstitusi? Nah, nanti bisa jadi lu lagi yang tua-tua itu lagi yang maju kan. Nah, ini bagaimana Mas AHY dan Demokrat melihat itu? Demikian, terima kasih. Terima kasih Mbak Kartika. Pertama ya, saya sedikit mengulas. Ada yang mengatakan, oh bagus dong, gara-gara ada upaya KLB kan Demokrat malah naik namanya. Tunggu dulu. Kalau hanya berhenti di situ kalimatnya nggak fair. Nggak fairnya begini. Pertama, kalau kita kemarin kalah, nggak mungkin ada elektabilitas. Jadi itu menjadi berkah karena kita berhasil melewatinya. Ujian bisa kita lewati dan kita tetap dinyatakan sebagai yang sah. KLB saja kemudian kita kemarin dinyatakan kalah dan KLB diterima misalnya, even nggak ada kita hari ini di sini. Jadi tidak berbicara lagi elektabilitas kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, walaupun saya juga selalu punya keyakinan bahwa Allah Tuhan itu akan menyiapkan skenario-nya tersendiri buat kita nggak pernah tahu. Gitu ya. Ada juga yang dikuyo-kuyo, disingkang, dizolimi dan lain sebagainya, tiba-tiba bisa aja muncul dengan caranya sendiri. Tapi sekali lagi, upaya kita waktu itu maksimal agar tidak ada yang memporak-porandakan fondasi partai dan juga fondasi demokrasi di Indonesia. Itulah mengapa saya katakan jangan berangan-angan ketika masih belum ditetapkan ya, ketika belum ditolak oleh pemerintah itu. Jangan berangan-angan kalau ini bisa berbuah pada elektabilitas, jangan. Bahaya. Pertama, bisa saja kita kalah. Jadi boro-boro berbicara elektabilitas. Yang kedua, ngapain? Akhirnya kita nggak fokus. Ini kita mau menyelamatkan partai atau meningkatkan elektabilitas? Jangan maruk. Kalau saya, selamatkan partai dulu. Jangan pikirkan elektabilitas dulu. Jadi adalah suara-suara yang, ini bagus nih, dipanjangin aja ceritanya. Tunggu dulu. Jangan-jangan Rakyat Merdeka juga pengen panjang-panjang lagi nih. Karena kasihan, sekjen saya nggak tidur-tidur jadinya. Begadang terus di kantor. Saya bilang tunggu dulu. Belum tentu kita manjang-manjangin cerita, seolah-olah kita meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Belum tentu selamat juga. Jadi saya katakan fokus, kita pertahankan dulu, kita lawan kezoliman ini. Selesai di situ. Nah kemudian yang sampaikan Mbak Kartika tadi, oh tiba-tiba seolah-olah mendapatkan hikmah yang luar biasa dalam bentuk elektabilitas. Nah itu baru kita syukuri kalau memang ada kaitannya. Tapi supaya juga lengkap tadi sebelum ada prahara KLB ini sebetulnya kita juga perlahan tapi pasti merangkak dan posisinya semakin baik. Cuma memang benar, saya tidak bisa memungkiri bahwa 2-3 bulan terakhir terjadi kenaikan yang slope-nya ini tajam ke atas. Itulah yang akhirnya banyak yang merasa nggak nyaman juga. Wih, di Demokrat tiba-tiba kok nyalip-nyalip nih, begitu. Saya katakan ya ini adalah buah dari ini semua begitu kan yang tidak bisa kita perkirakan sebelumnya. Jadi saya syukuri Mbak Kartika dan saya melihat peluang ke depan ini masih dinamis, cair sekali. Saya ketemu, memang saya sengaja sebelum prahara saya sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan AHY silaturahmi 360 derajat. Jadi memang ke segala arah.
Mengapa ke segala arah? Karena kita ingin bisa masuk ke semua kalangan, kepada parpol-parpol dan juga tokoh-tokoh politik dari manapun latar belakangnya. Termasuk kepada kepala-kepala daerah yang saat ini juga memimpin di berbagai daerah yang juga sangat populer, memiliki elektabilitas yang tinggi. Saya berkomunikasi, bersilaturahmi dengan baik dengan semua, hampir semua sudah saya temui. Misalnya saya sudah ketemu dengan Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah, Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar, Gubernur Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono, Gubernur Jakarta, Mas Anies Baswedan, dan terakhir kemarin minggu lalu dengan Kang Ridwan Kamil, Kang Emil ya, boncengan kita. Ya. Jadi cair semuanya, sesekali juga pertemuan-pertemuan yang tertutup, tidak semuanya masuk media dengan ketua umum partai politik lain.